Berjumpa kembali dengan saya Hijir Ismail SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Pindrang. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Harmida SPD SD selaku wali kelas 3 di UPT SDN 141 Pindrang. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah ya Bu. Jadi pada hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Jadi nanti saya akan mengamati proses pembelajaran Ibu di dalam kelas. Jadi adapun tujuan saya melakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Jadi pra-observasi ini menjadi persiapan awal sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas ya. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan pada Ibu. Di sini yang pertama berkaitan dengan tujuan ya. Apa kira-kira tujuan yang akan Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat di sini ada dua ya Pak. Yang pertama dengan kegiatan diskusi dan menyusun kata-kata, peserta didik dapat menunjukkan isi pesan yang terdapat dalam dongeng secara lisan dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca teks dongeng, peserta didik dapat memerankan tokoh dongeng dengan ekspresi yang tepat dan mengidentifikasi tokoh-tokoh yang terdapat dalam dongeng dengan baik. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai pada hari ini. Selanjutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu ingin dilakukan pada proses pembelajaran? Untuk area pengembangannya di sini saya akan gunakan dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama pengetahuan, siswa dapat menarik pesan moral yang terdapat dari sebuah dongeng. Dan yang kedua keterampilannya memerankan peran sesuai ekspresi. Baik. Jadi untuk pengembangan ada dua aspek yaitu Ibu capai, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah untuk Ibu selanjutnya mungkin Ibu bisa jelaskan rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan, mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajaran apa yang digunakan, dan metode pembelajaran. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa. Kemudian melakukan pembagian kelompok sesuai kemampuan, keaktifan, dan keterampilan siswa. Selanjutnya untuk model pembelajaran saya menggunakan PBL. Dan untuk metode saya menggunakan diskusi kelompok, bermain peran, dan penugasan. Jadi rencana yang akan Ibu lakukan di kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Metode ini sendiri adalah PBL atau Problem Based Learning, dan metodenya yaitu diskusi kelompok dan bermain peran ya Bu. Nah selanjutnya untuk media, di sini media apa yang kira-kira yang akan Ibu gunakan? Untuk media pembelajaran saya menggunakan media ajar PowerPoint, teks dongeng, dan LKPD Pak. Kira-kira untuk pembelajaran ini kapan Ibu akan melakukannya? Mungkin saya akan mengajarkan di hari Senin Pak, yang pertama setelah pelaksanaan upacara bendera. Baik Bu, jadi nanti hari Senin selesai kegiatan upacara, saya akan ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu ya. Nah, setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas, kita akan melakukan kegiatan yang terakhir yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh sama pengajar praktik ya Bu. Nah terakhir pertanyaan saya, dari percakapan kita pada hari ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita ini mungkin saya bisa mendapatkan bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan, media yang akan saya gunakan, mungkin akan saya sediakan nantinya. Itu seperti itu Pak. Oke baik Bu, terima kasih atas waktunya dan
sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang di praobservasi hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi, pembelajaran, dan pasca observasi nanti. Ya, demikianlah percakapan praobservasi hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam mahal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat? Sehat. Ya, Ibu lihat ada beberapa kursi yang kosong ya. Jadi ada yang tidak hadir hari ini. Setelah tolong disiapkan. Berdiri siap. Bersalam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kami pengertian yang mudah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya ya. Ya, sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang diminta anak-anak berdiri terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi
Salim, Rahmat Al-Fikri, Muhammad Gali, Afika, Andi Nirwana, Fatmawat. Selanjutnya kita akan belajar tentang dongeng ya hari ini. Ada dua tujuan pembelajaran ibu hari ini. Yang pertama, dengan kegiatan diskusi dan menyusun kata, peserta didik dapat menyimpulkan isi pesan yang terdapat dalam dongeng secara lisan dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca teks dongeng, peserta didik dapat menerangkan tokoh dongeng dengan ekspresi yang tepat dan mengidentifikasi tokoh-tokoh yang terdapat dalam dongeng dengan baik. Jadi sebentar ibu akan tampilkan dua judul dongeng yang akan kita simak baik-baik, kita akan tonton, kemudian kita akan tarik kesimpulan pesan moral apa yang bisa kita ambil dari dongeng itu. Kemudian dongeng kedua kita akan peragakan ya. Sebelum ibu memulai pembelajaran biar kita belajarnya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Masih ingat? Masih. Oke, tepuk semangat. Semangat. Yes. Ya. Jadi jangan cuma tepuknya saja yang semangat, belajar juga harus semangat. Jadi sebelum ibu memulai pembelajaran, kita bentuk kelompok dulu. Kelompok 1, kelompok 2 di sana, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan dibentuk kelompoknya dulu terlebih dahulu. Silakan dibuka halaman 2 dan 3. Pohon apel yang dulu. Sekarang dibaca pohon apel yang tulus. Dibaca ya, dibaca. Silakan dibaca, masing-masing ada buku di kelompoknya, dibaca. Silakan. Sudah dibaca pohon apel yang tulus? Jadi ada pertanyaan 5 nomor di belakang ya. Silakan dijawab di kertas yang ibu bagikan. Silakan dijawab. Sini ya, di kertas yang ibu bagikan tadi ya, dijawab. Nomor 1 sampai 5. Ya? Ya, kalau ada yang belum atau kurang dimengerti pertanyaannya, silakan bertanya sama ibu ya. Jadi ibu kumpul jawabannya ya. Oke, sekarang kita lanjut di video kedua, di dongeng kedua ya. Ya, sekarang ibu akan tampilkan video ajar kedua ya. Silakan diperhatikan video di papan. Ini dongeng kedua. Di sebuah hutan hiduplah seekor tikus kecil. Dia sangat takut akan rubah, serigala, dan bahkan dirinya sendiri. Bahkan jika angin bertiup dan ranting berderak, ia segera mencari lubang untuk sembunyi. Karena itu, semua hewan kecil mengolok-oloknya.
dia. Kau bahkan takut terhadap angin. Kau memang penakut. Kau memang penakut. Kau memang penakut. Pada suatu hari, tikus mengumpulkan keberaniannya dan pergi menemui raja hutan, sang singa. Singa baru saja selesai makan siang. Ia sedang tidur siang di depan guanya. Teman-temannya tikus semuanya penasaran pada rencana tikus. Tikus mulai memanjat ekor singa. Ia naik ke atas punggung singa dengan wajah penuh percaya. Pada saat itu, kelinci berlari di samping mereka. Hai teman, cepatlah, para pemburu segera datang. Hewan-hewan lain yang berkumpul tiba-tiba mulai berlari ketika mendengar kata pemburu. Tapi tikus terus menggigit jaring dengan tekun. Akhirnya, jaring itu robek dan singa jatuh lalu terbebas. Ayo, lompat atas punggung, kita pergi dari sini. Tikus melompat ke punggung singa dan mereka melarikan diri. Singa yang terengah-engah tiba di depan guanya. Dia berlutut dan tikus pun melompat turun. Saat kau bilang kalau suatu hari kau mungkin bisa membantuku, aku menganggap remeh dirimu. Kupikir kau hanyalah tikus kecil yang tidak berguna, tetapi kau menyelamatkan nyawaku. Terima kasih. Hormat bagi saya, Raja. Kau tak perlu takut lagi padaku. Bahkan kau tak perlu takut lagi pada apapun, karena kau adalah tikus yang sangat berani. Jika aku raja hutan, mulai sekarang kau adalah pangeranku yang pemberani. Singa dan tikus mulai tertawa. Semua hewan yang menyaksikan kejadian itu dari jauh mulai keluar dan bertepuk tangan untuk tikus pemberani itu. Ya, kita sudah menyaksikan bersama-sama tadi video dongeng singa dan tikus ya. Ya, jadi di sini Ibu mau membagikan lembar kerja yang nantinya kalian akan jawab. Kemudian Ibu akan menunjuk satu atau dua kelompok dan membacakan hasil kelompoknya di depan teman-temannya. Silakan dijawab pertanyaan yang Ibu bagikan. Selesai? Ya, Ibu mau kelompok 3 membacakan hasil kelompoknya di depan teman-temannya. Silakan. Tuliskan kelompok yang ada pada yang di atas. Tikus, singa, teman-teman tikus. Ya, nomor 2. Tuliskan karakter dari setiap tokoh hewan yang ada dalam dongeng. Karakter tikus penakut dan pemberani. Karakter singa galak. Karakter teman tikus meremehkan tikus. Iya, beri aplaus untuk kelompok 3. Iya, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini untuk pohon apel, pesan moral apa yang bisa kita ambil di situ? Nah, apa pesan moral yang bisa kita ambil dari pohon apel? Coba, Mas Linda. Coba berdiri, berdiri. Berbuat baik kepada siapapun, khususnya teman berdoa
Iya, bagus sekali. Jadi kita harus berbuat baik kepada siapapun, teman, tetangga atau keluarga kita, karena kita mungkin suatu saat nanti kita juga butuh pertolongan orang lain ya. Ya, kemudian dongeng kedua, apa yang bisa kita untuk dongeng yang kedua kita bisa simpulkan bahwa kita tidak boleh meremehkan orang lain, atau kita tidak boleh meremehkan kemampuan orang lain, karena setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Mungkin si A punya kelebihan, si B tidak. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan suka meremehkan orang. Oke. Ya, ibu rasa pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Jadi coba ketua kelas pimpin doa sebelum pulang. Berdiri siap. Salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa untuk pulang. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Ijir Ismail SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari UPT SDM 141 Pinrang. Saya masih ditemani oleh Ibu Harmida SPD selaku guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik sebelumnya. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat ya Bu. Jadi baiklah Bu, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di kelas beberapa waktu yang lalu. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan observasi kelas yang sudah berlangsung? Baik Pak, jadi mungkin karena belum terbiasa ya Pak, jadi saya sedikit tegang. Tapi alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Bu, jadi sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang Ibu sudah lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang sudah Ibu laksanakan di dalam kelas pada saat kegiatan pembelajaran? Ya mungkin kalau langkah yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk area pengembangan yaitu pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Jadi sudah melakukan perangkat pembelajaran dan ada juga area pengembangan yaitu keterampilan dan pengetahuan. Menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Alhamdulillah menurut saya Pak sudah berjalan dengan baik. Tapi memang masih ada sedikit kekurangan. Jadi ada kekurangannya Bu. Jadi di sini sudah dilakukan dengan baik, tetapi masih ada sedikit kekurangan. Jadi menurut Ibu apa kira-kira kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi selama proses pembelajaran di dalam kelas? Jadi kendala atau hambatan yang saya hadapi mungkin juga sering dihadapi sama guru-guru yang lain, yaitu masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat aktif dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif selama proses belajar.
Oh, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif di dalam kelas selama proses belajar ya Bu. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Mungkin siswa tersebut tidak nyaman pada kelompok yang sudah dibentuk. Karena saya membentuk kelompok ini sesuai dengan kesiapan belajar dan minat dan siswa tersebut. Jadi menurut Ibu kenyamanan siswa di dalam kelompok belum sepenuhnya karena pembentukan kelompok yang sesuai dengan kesiapan belajar. Baiklah Bu, dari percakapan kita tadi ini sudah banyak hal atau sudah banyak perubahan yang akan Ibu lakukan. Dan ada beberapa rencana juga yang akan Ibu laksanakan ke depannya. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan perubahan-perubahan tersebut? Mungkin untuk waktunya saya belum tentukan ya Pak. Tapi ini insya Allah secepatnya saya akan melaksanakannya. Baiklah Bu, jadi akan dilaksanakan secepatnya ya. Baiklah Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban dari pasca observasi ini. Semoga kedepannya kegiatan pembelajaran yang dilakukan lebih maksimal lagi. Terima kasih banyak ya Bu. Demikianlah tadi percakapan pasca observasi yang saya lakukan bersama Ibu Harnida SPD. Semoga kegiatan observasi ini bisa memberikan manfaat bagi kami berdua. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam